الله أكبر الله أكبر. Selanjutnya yang berkaitan dengan tata cara khutbah. Rangkaian ibadah Jumat itu pertama naik ke mimbar dan memberi salam. Jadi prosesi ibadah Jumat itu dimulai dari khatib naik mimbar. Ketika naik mimbar dia mengucapkan salam. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila naik ke mimbar maka ia memberi salam. Bahwa di sebagian masjid ada yang disebut Bilal membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kebiasaan di masjid situ saja, nggak ada ketentuan harus begitu. Lalu serah terima tongkat, yang nggak harus serah terima tongkat taruh aja di mimbar. Tapi mau begitu juga nggak apa-apa. Jadi naik ke mimbar memberi salam, terus duduk, khatibnya duduk dan mendengarkan azan. Adalah Bilal biasa azan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar dan ia iqamat apabila Nabi telah turun. Ini disebut naik mimbar turun mimbar karena memang mimbar Nabi itu agak tinggi, 3 tangga, mimbarnya 3 tangga. Sampai ada juga yang mengatakan mimbar itu harus 3 tangga. Mau lebih juga boleh, tergantung besar kecilnya masjid. Masjidnya besar, kayak Istiqlal, itu khatib ada panggungnya tuh. Naik lagi, baru tinggi. Di Masjid Nabawi itu juga tinggi, mimbarnya berapa tangga gitu. Baik. Apalagi di Masjid Turki, masjid-masjid Turki, itu tinggi. Jadi duduk dan mendengarkan azan. Yang ketiga, memenuhi rukun khutbah. Ini jangan sampai lewat nih rukun. Hamdalah, alhamdulillah. Terus ada terserah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi yang salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi salawatnya, Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina
balik-balik. Lagi sholat nggak boleh begitu. Wasiat takwa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Boleh betul. Ayat, baca ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai di situ udah 5 rukun itu. Tinggal doa nanti terakhir. Ada juga khotib-khotib itu ayatnya dibaca setelah khutbah pertama mau diakhiri. Inilah khutbah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Itu doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Boleh fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu namanya doa. Ini bacanya mesti benar, fasih. Nggak bisa bacanya salah, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Nggak bisa kayak orang meja, harus lancar. Begitu. Dari Abu Hurairah dari Nabi yang bersabda, tiap-tiap pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah maka dia itu sia-sia. Khutbah yang di dalamnya tidak berisikan syahadat seperti tangan berpenyakit kusta. Adalah Rasulullah biasa berkhutbah dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah, membaca beberapa ayat dan memberi nasihat kepada manusia. Memberi nasihat itu wasiat takwa dipahaminya. Ada juga materinya harus berisi nasihat. Ada orang nanya, waktu duduk di antara dua khutbah itu baca apa? Gak ada bacaan khusus. Tapi karena saat itu adalah saat yang bagus untuk berdoa, silakan berdoa. Doanya apa? Ya selawat juga doa. Gitu. Makanya ada yang baca selawat. Doanya jangan panjang-panjang. Khutbah udah dimulai masih belum beres berdoa. Jadi ketika khutbah dimulai lagi udah berhenti berdoa. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Nabi memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat di tiap-tiap Jumat. Tiap khutbah itu beliau berdoa mohon ampun bagi mukmin dan mukminat. Maka doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan seterusnya. Khutbah dengan singkat. Ya waktunya sudah standar. Kalau di Jakarta rata-rata 20 menit. Saya pernah khutbah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
atwala. Di sini khutbahnya 10 menit. Ya, menyesuaikan saja. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanjangkan khutbahnya pada hari Jumat. Sesungguhnya khutbah itu hanya berisikan kalimat-kalimat yang pendek, tidak usah panjang-panjang. Ya, sudah standar itu. Dari Jabir bin Abdullah katanya biasanya Rasulullah ketika berkhutbah merah matanya, lantang suaranya, bagaikan seseorang yang sedang marah. Ini pertanyaan kemarin. Seakan-akan komandan pasukan yang memperingatkan agar anak buahnya selalu berlaku waspada pagi dan petang. Jadi khutbah itu ekspresinya serius, seperti seorang komandan tempur. Boleh menggunakan tongkat. Dari Hakam bin Azan, dia berkata, kami saksikan Jumat beserta Nabi, yaitu ia berdiri bertekan atas tongkat atau panah, lalu memuji Allah dan menyanjungnya dengan beberapa kalimat yang ringan indah berisi. Jadi tongkat atau panah, tombak. Makanya ada masjid-masjid yang tongkatnya itu berupa tombak dari kayu, tapi cuma lancip doang, nggak tajam. Kalau Nabi betul-betul bawa panah, dia pegang panah yang besar, ujungnya panjang atau tombak, pegang itu. Kan situasinya perang. Jadi kalau nanti ada musuh, udah langsung tinggal. Baik. Ya, saya kalau khutbah di masjid yang ada tongkatnya, saya gunakan. Tapi kalau di masjid nggak ada tongkatnya, saya nggak cari-cari. Di sini nggak ada tongkatnya, maksud sama ada. Nggak usah begitu. Udah itu selesai khutbah, udah iqamah. Seperti tadi itu hadisnya, iqamah apabila Nabi telah turun waktu sholat yang dibaca bahwa Rasulullah membaca di sholat Jumat surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Itu jadinya 3 halaman, masing-masing 1,5 halaman. Tapi saya ya boleh sabis. Ini dari Nu'man bin Bashir yang berkata adalah dia Rasul membaca 2 hari raya dan di Jumat Sabihis Marofika Maka dan Al-Kaka. Bukan tidak boleh baca surat-surat lain, boleh. Waktu saya sholat di Masjid Nabawi, sholat Jumat, saya udah ngebayangin imam ini bakal baca paling nggak Sabihis sama Al-Wasyah. Gak taunya Qul huwallahu ahad. Yang kedua baca Al-Falaq. Ya mungkin karena panas kalau bacanya lebih panas. Ada orang yang sholat di luar masjid panasan. Situasional. Ya. Begitu pula di Masjidil Haram, bacanya pendek juga Jumat. Jadi Rasul biasa baca Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun,
atau Sabinis dan Al-Ghasyiyah, tapi bukan tidak boleh baca surat yang lain. Baik, silakan ada pertanyaan. Ustaz, kalau kita tadi baca doa itu posisi mana itu mengamini atau diam dan tangan angkat atau enggak? Ya, mau diaminkan boleh. Tidak ada larangan. Kan nggak boleh ngomong pada waktu khutbah sedang berlangsung. Ini kan bukan ngomong. Lagi pula bukan ngomong sama sesama, tapi kaitan dengan hati. Ya, ada yang mengaminkan, ada yang tidak mengaminkan secara keras, tapi diaminkan di dalam hati. Boleh aja. Ya, silakan. Kalau saat kita berkhutbah itu kita awalnya itu sebelum salam itu baca bismillah dulu atau enggak, atau kemudian yang terakhirnya diakhiri dengan Allahu Akbar atau enggak? Ya. Baca bismillah itu kan setiap mau melakukan segala yang baik. Jadi mau naik mimbar baca bismillah silakan. Bukan waktu khutbah, enggak harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak harus begitu. Langsung saja assalamualaikum, bismillahnya enggak usah kencang-kencang. Enggak mesti juga baca itu tadi walazimullah akbar, enggak mesti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Turun dari mimbar di komat tuh boleh aja. Baik. Dulu khutbah itu dijadikan kesempatan untuk mencaci maki lawan politik. Ada kekisruhan politik dulu di kalangan umat Islam. Zaman Muawiyah, bukan Indonesia. Sejarahnya dulu zaman Muawiyah. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, beliau yang memulai dengan barakallahu wa lakum, terus dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Mendingan baca ayat daripada harus mencaci maki lawan politik. Baik, ada lagi? Ya. Kalau umpamanya kita lagi mau berpergian di pas hari Jumat, pas nyampe di tempat tujuan itu udah bisa Mau itu Jumatan silakan. Kan kita terlambat bukan karena rencana terlambat, tapi karena ada situasi lain. Kalau kita bepergian jauh termasuk musafir, mau tidak Jumatan juga nggak apa-apa. Itu pilihan. Nah, kalau saya jadi musafir memang dalam rangka sholat Jumat di sana, ya masa saya jadi nggak mau Jumatan? Nggak pakai dalil musafir ini ya. Misalnya saya khutbah di Masjid Habibur Rahman IPTN Bandung. Dulu IPTN, sekarang PTDI. Jadi berangkat habis subuh, naik bis ke terminal, sampai di sana jam 10, dijemput sama panitia di terminal di Bandung. Dulu. Baik, silakan. Itu ketika misalnya ada seorang khotib sedang berkhutbah, kadang-kadang ada khotib yang nggak membawakan ayat Quran, nggak membawakan hadis, cuma kayak
kayak orang sambutan aja seperti itu gitu. Ada juga yang khotib misalnya ketika berkhotib itu berkhutbah itu kadang-kadang dia bawakan hadis yang dhaif gitu. Itu gimana Pak? Ya, khutbah itu harus ada ayat yang dibaca. Meskipun cuma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu udah ayat, secara hukum sudah terpenuhi. Tapi kalau sepotong ayat pun tidak ada sepanjang dia khutbah, itu namanya rukunnya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nggak sah. Si hakim bertanggung jawab dalam ibadah itu. Tapi kalau dia membacakan hadis yang dianggap dhaif misalnya, itu nanti selesai Jumatan diselesaikan. Jangan lagi khutbah diinterupsi. Pak Ustadz, saya mau tanya, hadis tadi itu baru saya dengar, di mana dapatnya, bagaimana kedudukannya, sahih apa tidak? Kata si Habib, saya dapatnya dari buku anu, tapi saya tidak tahu sahih apa tidak karena saya bukan ahli hadis. Kita ini bukan ahli hadis, juga jangan sembarangan ngomong, Ustaz itu hadis dhaif tuh. Dulu baca Qurannya belum beres cuma bilang hadis dhaif. Nah, orang sekarang kan begitu, gampang sekali hanya karena dia dapat broadcast dari BBM, dari WhatsApp bahwa hadis ini dhaif. Lah, kamu dari mana dapatnya? Dari broadcast. Katanya hadis yang begitu itu dhaif. Jadi saya tuh kalau ditanya sama orang, Pak Ustadz, benarkah hadis ini dhaif? Saya bilang saya tidak tahu. Ini saya tidak ahli hadis. Sudah selesai urusan. Sebab ada hadis itu lemah dari sisi periwayatan, tapi tidak lemah dari sisi matan. Matan itu konten isi hadis. Isinya nggak masalah, yang masalah periwayatannya, sumber beritanya, alur berita, sanad. Baik. Jadi jangan suka ustaz itu di debat di forum berkaitan dengan hadis itu dhaif atau tidak. Kalau mau dipertanyakan di luar forum. Ya, ada lagi? Ya. Kalau kita berkhotbah ya, kita membawakan ayat nih, ayat berapa itu, terus lupa itu tengah jalan, itu nggak usah dapat di batal. Ya. Kalau dia lupa baca, mestinya dicegah, jangan sampai lupa. Bagaimana mencegahnya? Siapkan catatan. Ini khotib kayak orang berantem bawa tangan kosong doang. Yang tangan kosong itu jurusnya banyak. Yang memerlukan alat, dia mesti bawa alat. Jackie Chan kalau berantem nggak bawa apa-apa, tapi apa-apa jadi bisa jadi alat. Yang ada di situ bisa jadi alat. Bangku jadi alat, meja jadi alat. Nah kalau kita di mimbar mau nyari di mana? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, mana dari Qurannya? Buka dulu. Ya nggak bisa begitu. Masa khutbah lagi nyari-nyari ayat? Orang
pesawat, contohnya pesawat. Ya, Baik. Ada lagi? Ya. Kalau seumpamanya sholat ini wudunya batal, itu gimana? Ya. Wudunya batal, terus aja khutbah. Tidak ada syarat khatib harus berwudu. Di dalam fikih itu nggak ada menyebutkan syarat khatib berwudu. Cuma kan habis khutbah nanti mau jadi imam, mau sholat, makanya semua khatib udah berwudu. Kalau ceramah maulid belum tentu wudu dia. Kalau khutbah Jumat semuanya juga wudu, jamaahnya juga berwudu karena mau sholat Jumat. Tapi kalau batal terus saja. Disitulah mengapa tadi saya bilang mestinya ada tempat khusus buat khatib, buat imam. Jangan pas dia batal ke belakang jauh. Apalagi masjidnya lantai 2, sholat di atas, kayak di Al-Azhar atau orang baru. Di Masjid Al-Azhar itu kalau wudhu imam batal, dia kemana wudhunya? Turun bawah. Turun ke bawah. Kalau lagi hujan bagaimana ya? Basah ya. Payung nggak ada, hujan turun, nanti perutnya mules. Kepikir. Pengurus masjid itu nggak mikir sampai situ tuh. Nah, Ya, kalau apa namanya hadis atau riwayatnya kalau Nabi itu khatib dan sekaligus imam, apa itu apa namanya di kita boleh nggak khatib tidak mengimami gitu? ya. Khatib tidak jadi imam kalau bicara boleh. Iya. Nggak ada larangan. Larangan. So kalau dilarang orang lain, nanti kalau khatibnya tiba-tiba sakit, ada khatib yang pingsan. Begitu. Nah, kalau dulu emang siapa yang mau gantiin Nabi jadi imam? Nggak berani. Nabi khatib, Nabi jadi imam. Nah, dalam konteks sekarang, khatib ini kan datangnya dari mana-mana. Sedangkan yang lebih berhak menjadi imam orang situ. Wajib. Imam situ ya, yang ditetapkan oleh masjid. Imam rawatib, ya sudah. Tapi kalau saya dipersilahkan jadi imam, saya maju. Ada juga masjid yang imamnya dengan bacaan yang bagus, irama yang bagus. Saya nggak nyampe ke situ. Saya kalau baca benar oke. Tapi kalau baca indah, ada masjid yang imamnya itu seperti Abdurrahman Sudais misalnya. Benar. Dia, saya ada tuh kenal tahu. Dia kalau baca Quran tuh kayak Abdurrahman Sudais. Jadi saya khutbah di Pondok Indah, ketemu dia jadi imam. Saya khutbah di tempat lain, dia lagi jadi imam. Karena orang suka bacaannya. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Makanya amplop khatib itu sebenarnya gimana? apalah. Ya kepala. Ya. Oh, Kita amplop. belum banyak ilmunya. Ya, khatib dikasih honor boleh. Nggak ada larangan. Enggak kelewatan. Berapa-berapanya itu terserah pengurus. Ya itu dia berapanya ada Sebab kalau di Masjidil Haram itu imam, khatib, imam itu statusnya tinggi itu. Katanya gajinya itu sebulan 50.000 real. Rupiah harus. Rupiah tuh. Imam Masjidil Haram Nawawi itu 5.000 real, 50.000 real sebulan. Pegawai kerajaan. Dia setingkat menteri gitu.
disalamin aja nggak boleh, langsung kabur. Salamin nggak boleh. Lalu kalau 50.000 real kali 3.000 rupiah saja itu 150 juta sebulan lebih. Makanya kalau lagi mimpin sholat jadi imam itu bacaannya nggak pernah lupa karena udah nggak ada yang dipikirin lagi Pak. Kalau imam kita Pak banyak pikirannya. Tengah jalan nih kan. Mana mau lebaran, sakit, ini mau beranak, banyak pikirannya Pak imam kita. Makanya lupa, udahlah daripada lupa udah alhamdulillah saja wa kasih wa itu alam tahu alam pernah lupa. Begitu Pak. Jadi coba perhatikan tuh kalau siaran langsung sholat tarawih dari Masjid Nabawi atau dari Masjid Haram. Jam 1 tuh, jam 1 malam siaran langsung di TV apa sekarang ya? Yang siaran langsung itu? MNC. Dulu RCTI. Baik. Ini mau istirahat dulu bos atau langsung? Ya, langsung. Ini tentang persiapan materi khutbah, ya, materi ceramah. Materi ceramah, materi khutbah. Baik. Bagaimana kita merumuskan materi dakwah? Yang pertama, rumuskan tujuan yang jelas. Rumuskan tujuan yang jelas. Jadi maksudnya apa? Saya ini kalau mau ceramah, maksudnya saya itu apa dengan pembahasan materi itu? Oh, saya ingin orang rajin sholat berjamaah, saya ingin orang akan menuntut ilmu, saya ingin orang dermawan dan sebagainya. Itu namanya tujuan yang jelas. Yang kedua, sesuaikan dengan acara dan momentumnya. Sesuaikan dengan acara dan momentum. Ini acara apa? Ini acara syukuran pindah rumah. Ini acara ngelamar mau nikah. Ini acara akikah. Nah, itu namanya sesuaikan dengan acara dan momentumnya. Ada juga acaranya bareng. Bareng bagaimana? Akikah sekalian pindah rumah. Baik. Sesuaikan dengan kondisi pendengarnya. Jadi kalau kita mau ceramah, kita mesti tahu pendengarnya siapa. Karena nanti kita harus menyesuaikan pembicaraan dengan pendengar. Bukan apa yang mau saya katakan, tapi apa yang orang bisa terima, apa yang orang bisa tangkap. Saya mau ngomong 10 masalah, tapi kalau orang nangkapnya misalnya 3 masalah, buat apa saya ngomong 10? Ya sudah, ngomong 3 aja. Jadi jangan terlalu paksakan. Sesuaikan dengan kondisi pendengarnya. Ini pendengar udah pada ngantuk, capek. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 23
23 malam. Kan ada tuh ceramah jam 23. Acara dari habis maghrib, habis isya jam 23 belum selesai. Saya harus tampil ceramah terakhir. Makanya tuh di masjid dekat rumah saya usulkan, kan ada acara maulid. Maulid itu acaranya habis isya jam 8. Barzanji 45 menit. Baca Quran 30 menit. Sambutan dari mulai ketua masjid, ketua RW, lurah, camat, ceramahnya ada 2. Jadi kalau mulai jam 8:45 baru selesai barzanji. 21:15 baru selesai baca Quran. Jam 10 baru selesai sambutan. Dan ceramah ada 2. Jadi kemalaman. Saya bilang, bagaimana kalau acara dimulainya habis maghrib? Habis maghrib barzanji, kan selesai itu isya. Habis isya langsung mulai baca Quran, sambutan. 8:30 selesai. Nah 8:30 selesai ceramah. 9:30 rapi. Paling lambat jam 10. Nah itu begitu. Jadi kadang-kadang ceramah itu udah nggak sesuai dengan kondisi pendengar. Sesuaikan dengan kapasitas pembicara. Saya harus mengukur diri saya, sehingga saya jangan ceramah apa yang saya nggak bisa menguasainya. Misalnya begini, saya diminta ceramah, Pak Ustadz minta ceramah nih menyambut Ramadan, acaranya Tahlil Ramadan. Ya bisa dari segi waktu. Ustadz temanya puasa ditinjau dari sisi kesehatan. Puasa ditinjau dari sisi kesehatan. Wah jangan saya. Kenapa enggak dokter aja yang ngomong? Kalau saya itu puasa meningkatkan takwa, boleh lah. Hikmah puasa boleh. Tujuan puasa nggak ada masalah. Jangan puasa ditinjau dari segi kesehatan. Saya nggak menguasai. Paling yang saya ngomongin, ya perut kan mesti istirahat. Paling segitu doang. Jangan capek nih perut, makan dulu, diolah lagi, diputar lagi. Istirahat. Makanya kata Nabi suruh kasih puasa ya supaya kamu sehat. Paling segitu doang. Tapi yang agak dalam-dalam sedikit dari masalah itu saya nggak mau masalah. Kenapa perut harus istirahat? Mungkin kalau dokter, dalam tuh perut ini kayak mesin, misalnya begitu. Ya terakhir perut kayak mesin. Mesin itu mengolah, mengatur apa yang ada di dalamnya. Baik. Jadi sesuaikan dengan kapasitas pembicara. Saya tidak selalu menerima permintaan ceramah kalau temanya nggak sesuai dengan kemampuan saya. Atau saya kompromi, jangan tema itu. Saya pernah diminta
minta ceramah, Ustaz minta ceramah hari apa tanggal sekian bisa nggak jam sekian? Oh bisa. Saya lihat agenda bisa. Ini ceramah Pak Ustaz pengajian mau membahas ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Saya jadi bertanya, apa yang antum maksud dengan ekonomi syariah? Ya sekarang ini kan banyak bank syariah. Sebenarnya bank syariah itu bagaimana pengelolaannya? Jadi Ustaz yang ceramah soal itu. Wah, kalau soal itu jangan saya. Urusan bank syariah saya nggak ngerti. Tahu lah dikit-dikit, tapi saya nggak mau masalah. Tapi kalau temanya tentang etika bisnis, bolehlah, masih nyambung. Tapi kalau sudah teknis bagaimana bank syariah dikelola, ya jangan sampai. Safi Antonio itu cocok tuh. Jadi sesuaikan dengan kapasitas pembicara. Susun sistematika yang baik. Yang kemarin itu pendahuluan, pembahasan, penutup itu namanya susun sistematika yang baik. Yang keenam, atur komposisi waktu. Atur komposisi waktu. Waktu pembukaan berapa menit, pembahasan berapa menit, penutup berapa menit, diatur. Saya ceramah berapa menit nih? 30 menit. Saya harus ngatur. Jangan sampai satu pembahasan panjang lebar, pembahasan berikutnya nggak bisa lagi dibahas karena waktunya habis. Ini banyak terjadi. Mau ngomong 3 masalah, 1 masalah aja belum selesai. Karena tidak bisa mengatur komposisi waktu. Yang ketujuh, melengkapi landasannya. Dalil. Makanya kita kalau mau ceramah mau khutbah mesti banyak mengkaji dalil. Dalil itu ayat dan hadis. Sekarang gampang nyari dalil. Cari di internet gampang. Mau cari tentang apa juga ketemu. Kalau cari ayat itu pakai buku indeks Al-Quran misalnya. Atau kalau di smartphone itu sudah ada Al-Quran digital yang ada terjemahnya. Kita tinggal cari kata berdasarkan kata. Cari ayat tentang makan, ketika ayat makan ketemu tuh keluar ayat-ayat yang pakai kata makan. Tinggal dicari maksudnya kita apa, rujukan, referensi. Makanya orang mau jadi ustaz, jadi pembicara apapun, dia mesti punya referensi. Dia mesti rajin membaca. Lemari buku mesti ada, bukunya mesti terisi. Jadi koleksi buku harus. Ini kadang ada ustaz bukannya buku yang banyak, bungkusan rokok yang banyak. Dia punya jendela tuh di rumahnya, jendela kaca. Itu disusun bungkusan rokok. Ada. Itu ventilasi di atas jendela itu penuh sama rokok. Bukunya nggak ada nih Ustaz. Jadi referensi, kisah, cerita-cerita, asbab
cerita, asbab nurul cerita, riwayat hidup Nabi sahabat cerita. Itu kisah-kisah hasil penelitian. Itu juga jadi bahan berharga hasil penelitian. Di koran media Indonesia itu suka dimuat hasil penelitian tentang berbagai hal. Itu rubriknya namanya Fause. Di pojok kanan bawah. Tapi nggak mesti berlangganan korannya, di online-nya juga ada, di website-nya. Cari aja di rubrik Fause. Penelitian tentang kesehatan, penelitian tentang kondisi masyarakat dan seterusnya. Baik, fakta dan data. Kejadian-kejadian banyak diberitakan, datanya juga banyak. Kadang-kadang saya mencatat kalau ini hasil penelitian atau data bisa dijadikan bahan buat ceramah. Itu suka saya catat. Tentang apa saja? Misalnya tentang kecelakaan lalu lintas, orang yang mati di jalan. Saya pernah ingat dulu sih. Di negeri kita itu setiap hari 120 orang mati di jalan. Setiap hari. Itu urutan kedua ya. Urutan pertama di Senegal, Afrika, 140. Di Indonesia itu 120 orang mati di jalan. Jadi kalau 120 dibagi 24 jam, jadi berapa? Bagi 24 5 kali 20 100. Ya, jadi setiap jam 5 orang mati di jalan raya dengan berbagai macam sebab. Ada sebab jalanannya rusak, ada sebab tidak disiplin lalu lintas. Kemarin sore saya pulang dari sini, saya lihat berita itu ada sopir truk mobilnya ada masalah. Entah lagi di kemiringan di apa gitu. Lalu dia turun dari mobilnya, mungkin dia mau ngecek mobil truknya jatuh, dia ketiban. Dia ketiban mobil truk. Siapa yang bisa ngangkat mobil truk? Mesti dipanggil alat berat. Baru. Ya kalau tubuh sendiri ketiban mobil truk, jadi gimana itu? Itu bisa jadi kayak martabak telur. Maka di buku saya itu catatan dakwah jalan hidup. Itu ada pesan-pesan moral di situ. Ada pesan-pesan moral. Di antaranya istiqomah di lampu merah. Judulnya begitu Pak, istiqomah di lampu merah. Kenapa? Banyak orang di lampu merah itu enggak istiqomah untuk berhenti. Yang di sebelah kiri nyelonong, yang sebelah kanan nyelonong, yang di belakang kelas.
Ada nggak yang begitu Pak? Banyak. Melawan arus kemaksiatan harus, tapi kalau melawan arus di jalan raya jangan. Ini kan sudah jadi tren di kita itu, melawan arus di jalan. Jalur kita di sini, jalur sini buat dari sana. Ini orang ke sana ada lampu merah itu penuh itu, jadi ini penuh, ini penuh. Motor, angkot ikut, mobil pribadi ikut juga penuh. Kayak jalan satu arah gitu. Penuh. Pas lampu hijau, yang ini mau sana, yang sana mau sini. Mantap situ, terkunci. Ada lagi yang di sini tadi mau sana, mau ngambil kiri, gimana ya orang? Mau belok kiri, ngambil dari jalur paling kanan. Ya begitulah. Itu namanya fakta. Datanya banyak. Datanya banyak tentang lalu lintas, data tentang AIDS, data tentang narkoba. Narkoba itu 50 orang mati sehari. Di negeri kita 50 orang mati gara-gara narkoba. Itu menarik tuh Pak, kalau kita kumpulkan itu data orang mati dengan berbagai sebab. Jadi nggak perlu perang. Di negeri kita nggak perlu perang. Ya supaya orang pada mati. Kalau itu udah pada mati sendiri. Ya. Baik. Yang kedelapan, catat dengan baik. Materi dakwah itu harus kita catat dengan baik. Praktis dan ringkas. Catat. Kemarin saya bilang, saya kalau mau khutbah, mau ceramah, saya bawa catat. Itu saya bawa. Belum tentu juga saya pakai. Yang penting bawa aja dulu. Orang bilang sedia payung sebelum hujan. Kalau kita mau hujan juga nggak mau bawa payung. Sampai ada orang kayak orang perempuan aja bawa payung. Kalau hujan nggak mau bawa payung. Jadi catatannya yang baik, ringkas, praktis. Yang dimaksud catatan tidak praktis itu misalnya orang mencatatnya di kertas yang besar. Nah, inilah. Nyatakan begini Pak. Alhamdulillah. Mukanya nggak kelihatan. Ini namanya nggak praktis kalau nyatet pakai kertas segede gini. Segini aja nggak praktis. Ini segini nggak praktis. Jadi mestinya segini. Nah ini kan masih harus dilipat lagi. Jadi yang praktis. Sebab apa? Mimbar belum tentu pakai meja. Enggak semuanya pakai meja mimbar. Ada yang kelihatan tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mimbar yang tangganya dari depan itu. Kalau catatannya besar, jadi yang segini. Baik. Itu yang penting itu saya ingatkan. Materinya apa? Kalau merumuskan materi dakwah itu materinya apa? Ya, materi itu bisa kita ambil dari ayat, bahas ayat. Bapak mau dapat rahmat apa enggak? Mau. Kalau mau dapat rahmat, ada ayatnya. Ayat tentang orang yang mendapat rahmat. Nah, saya
munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamullah. Innallaha azizun hakim. Di ujung ayat ini dikatakan ulaika sayarhamullah. Mereka itu yang dapat rahmat Allah. Siapa yang dapat rahmat Allah? Di awal ayat disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki maupun perempuan. Apakah setiap mukmin bakal dapat rahmat Allah? Belum tentu. Mukmin seperti apa yang bakal dapat rahmat Allah? Mukmin yang memenuhi 5 ini. Apa itu? 1. Ba'duhum awliya ba'd. Saling tolong menolong, bantu membantu. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau mendapat rahmat Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang keempat, wa yu'tunaz zakat, tunaikan zakat. Yang kelima, wa yuti'una Allaha wa rasulahu, taat pada Allah dan Rasul. Itu 5 resep kunci untuk dapat rahmat Allah. Baik, satu materi. Bisa juga membahas ayat yang tematik. Ayat temanya macam-macam. Tema apa nih di dalam ayat Quran? Tema ciri mukmin. Ciri mukmin disebutkan di mana saja tuh di dalam Al-Quran. Itu tinggal dihimpun jadi satu. Poinnya apa saja? Nah, bisa juga ceramah atau khutbah itu membahas hadis. Mungkin satu hadis, mungkin beberapa hadis. Satu hadis saja kalau kita bahas, itu sudah cukup. Misalnya, ya biasanya sih kalau hadis, kalau muatannya banyak di hadis itu satu, tapi kalau pendek bisa 2-3 hadis dalam satu tema. Itu perlu kreativitas. Misalnya, saya suka membahas hadis bernomor. Hadis bernomor itu hadisnya memang disebutkan angka di dalamnya. Misalnya, hadirin yang saya hormati, setiap kita pasti mati. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak dituntut untuk beramal. Makanya orang kalau sudah mati sudah tidak bisa dapat pahala dari amal. Tapi orang mati itu bisa dapat pahala dari amal yang dilakukannya sewaktu masih hidup. Rasul bersabda, arba'un tajri ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 hal yang kalau orang lakukan dia dapat pahala sesudah dia mati. Meskipun dia udah mati masih dapat pahalanya. Itu bisa dibahas hadis seperti itu. Sekali ceramah karena isinya ada 4. Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati lagi giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wa man 'allama ilman ajrahu ilmuhu. Orang yang mengajarkan ilmunya, pahala mengalir buat dia kalau ilmu diajarkan. Maka ilmu itu jangan disimpan, ilmu diajarkan. Kalau kita mengajarkan ilmu, kita tidak berkurang, ilmu kita tidak berkurang, tapi malah bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita mau nyari lagi. Sebab kita mau ngajar.
Kalau kita ngajar, kita harus ngajari sesuatu yang belum kita ajari. Cari lagi. Ini mau udah saya ajari, kenapa saya ajari lagi? Nyari lagi ilmu itu. Anak-anak jangan suka dibilang kurang ajar, karena yang kurang ajar itu biasanya guru yang kurang ajar. Emang kenapa? Mestinya ngajar dia nggak ngajar, akhirnya jadi kurang ajar. Apalagi waman tasaddaqa bi shadaqati, sedekah dimanapun sedekah itu diletakkan, maksudnya wakaf. Jadi kalau mau dapat pahala yang terus mengalir, berwakaf. Cuma pikiran orang kalau wakaf, wakaf tuh nggak mesti tanah, tanahnya juga udah nggak punya. Saya mau tuh wakafin tanah, mana tanahnya? Sana di CSM Salwan lagi. Udah CSM Salwan lagi. Baik. Ya wakaf itu apa aja. Ini masjid orang kegerahan kalau taraweh. Kipas angin nggak kena. Saya mau wakafin AC nih. AC yang diri itu 25 juta tuh satunya. Kata pengurus masjidnya, jangan Pak, jangan mau wakafin AC. Emang kenapa? Listriknya nggak jeblak dulu nanti. Kipas angin aja nggak jeblak, bagaimana AC yang diri? Ya sudah, tambah daya dulu, gitu. Nggak jadi wakaf aset deh saya, tambah daya. Ini biayanya. Itu juga wakaf. Ini wakaf yang nggak penting. Apa yang nggak penting? Jam lonceng. Buat apa masjid pakai jam lonceng? Nggak perlu. Daripada Bapak mewakafin jam lonceng harganya 15 juta, mendingan Bapak mewakafin Infokus, mendingan Bapak mewakafin laptop buat masjid, buat pengajian nanti pakai laptop, pakai Infokus gitu. Masa masjid nggak pakai laptop? Tukul aja pakai laptop, kembali ke laptop. Apa gitu? Ini masjid orang mewakafin gedung, belinya 25 juta, mahal banget terus 25 juta. Saya beli. Mendingan Bapak mewakafin Quran 25 juta. Waduh, bisa buat 10 masjid. Itu namanya yang penting. Jadi kita buka di pikiran umat yang bermanfaat. Pengen dapat pahala yang banyak. Kalau jam lonceng mau pahalanya nggak banyak. Semua orang berbeda jam dinding 1, 2 cukup. Jam nggak mesti mahal, yang penting akur. Jam yang akur berapa duit harganya? Beli jam yang 200-300 ribu udah bagus. Baik, itu contoh. Waman taraka waladan sholihan yad'u lahu. Yang keempat, orang yang meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakannya. Anak soleh. Kalau pengen punya anak soleh, didik. Siapa yang mendidik? Bapak ibu. Orang lain mah membantu doang.
yang 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin, 7 poin, dan seterusnya. Belum lagi hadis yang tema-tema tertentu 30. Nah, saya himpun semua tuh di buku itu, di buku 170 materi dakwah pilihan, 190 catatan materi dakwah, di buku khutbah. Misalnya perumpamaan mukmin. Seorang mukmin itu harus jadi mukmin yang sejati. Mukmin sejati itu digambarkan oleh Nabi dalam beberapa hadis dengan perumpamaan. Al-mukmin mir'atul mukmin. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Menjadi seorang mukmin mestinya kayak cermin, kayak kaca. Biasanya kalau kaca buat apa, Pak? Kita kalau ngaca tujuannya buat apa? Untuk menemukan kekurangan diri kita. Saya udah rapi apa belum? Mau cari kekurangan. Itu cermin. Orang kalau melihat diri kita, dia menemukan kekurangan dirinya dari kebaikan kita. Tuh orang merasa udah rajin, ternyata dia lebih rajin. Tuh orang merasa sudah dermawan, ternyata ini lebih dermawan. Maka ini orang namanya bercermin pada orang. Kita mesti jadi cermin yang baik. Jangan jadi cermin yang buruk. Cermin yang buruk itu kayak anak sekolah. Ada anak sekolah ranking 10 di kelas, ada 40 anak. Yang ranking 10 ngomongnya apa? Saya mau pasti naik kelas, pasti lulus. Nggak pakai belajar juga saya mau pasti lulus. Emang kenapa? Ya saya kan ranking 10. Kalau saya ranking 10 nggak lulus, ini yang 30 mau mana? Itu yang 30 namanya cermin yang buruk. Nah, dia bercermin pada yang buruk, mestinya bercermin pada yang lebih baik. Kalau dia bisa ranking 5, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa ranking 3, kenapa saya tidak? Itu contoh saja. Ada juga materi yang memang dari kreativitas kita berpikir, merumuskan. Begitu Pak. Baik, kita menjelang zuhur. Ada yang mau bertanya? Ya. Hah? Tadi bukan. Oh, Yang 4 poin. Ya, ada lagi buku 160 catatan materi dakwah yang agak tebal itu. 160 catatan materi dakwah. Ada buku 53 khutbah berangka. Ada khutbah sistematis. Di buku-buku khutbah itu ada. Baik. Ada lagi? Masih penasaran kan tadi dari ke belakang. Sementara dia mengatakan bahwa kalau khotib sudah khutbah, kalau masuk itu tidak dari tuan masjid lagi, langsung duduk aja. Karena argumentasi khutbah itu wajib, tetapi tahiyatul masjid itu sudah. Ya. Gimana? Kalau ibadah nggak usah pakai didiskusikan seperti itu, tapi dirujuk saja kepada dalilnya. Emang Nabi yang nyuruh, ya sudah, kerjakan. Sekarang aja orang suka mempertentangkan sunat apa wajib. Kalau dibilang sunat, sunat ini. Kalau dibilang wajib, wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Wajib kifayah, ya udah saya nggak ikut. Kan udah diwakili. Emang dasar males. Dia nanya bukan mau dilaksanakan, tapi nanya mau menghindar.
Ya kalau sempet kenapa nggak ngikut? Lain kalau lagi ada uzur yang urusan nggak bisa ditinggal. Kalau ada orang mati, mesti kita alhamdulillah. Kenapa? Dapat kesempatan untuk mendapatkan pahala amal yang besar. Innalillahi iya, tapi alhamdulillah juga mesti. Jadi ada orang mati, wah, dapat pahala gede nih kita. Apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu paling enteng, paling ringan, tapi pahalanya berat. Kata Nabi seperti gunung Uhud. Satu kira segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 1,5 kilo. Kata Ustaz di Masjid Nabawi menerangkan, maksudnya 8 kilo itu sama kayak kita ke gunung di Bogor. Itu gunung dari ujung ke ujung, jangan lihat pucuknya doang. Ujungnya di Gadok, ujung sini Gadok, ujung sono Cisarua. Nah, misalnya dari Gadok Cisarua berapa? Itu memang lokasi perang Uhud segini dulu nih di sini, tapi gunungnya sendiri panjang. Nah, gunung Uhud itu batu kalau ditimbang kira-kira gunung ditimbang. Nah, kalau mau nyari batu akik di situ sejarah udah lama tuh. Baik. Gak pakai ruku, gak pakai sujud, pahalanya gede. Jadi doang ya. Nah, diri doang sebentar. Pak, Bapak kenapa nggak sholat jenazah tadi? Aduh, pinggang saya sakit, kalau ruku susah. Lagi kena saraf kejepit, Pak, sholat jenazah Bapak nggak pakai ruku. Oh, nggak pakai ruku? Wah, nyesel saya. Ya udah dikuburin. Saya nggak tahu kalau sholat jenazah nggak pakai ruku. Gitu, Pak. Ya, waktu kita sudah cukup mau zuhur. Nanti kita sambung habis zuhur untuk praktek khutbah. Praktek khutbah Jumat. Peserta nanti dibagi 2 kelompok. Nanti ada kawan saya datang 1 orang untuk membimbing kelompok. Jadi dibagi 2 kelompok karena kalau satu kelompok kemarin aja nggak selesai. Nanti الله